penelitiannya oleh pemerintah Perancis. Tapi dia bilang nggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab. Setelah umat Islam nggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena nggak ada jaminan dari Allah kalau mengungkap harus orang Islam, nggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah melalui tangan siapa saja. Yang jelas Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno itu. Udah ketinggalan zaman. Sekarang ini mereka menghancurkan Al-Quran, saudara, dengan jalan mencari celah dalam Al-Quran. Bahkan saat ini, saudara, mereka menantang umat Islam untuk menggunakan hermeneutika di dalam menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, saudara. Hermeneutika itu adalah metodologi menafsirkan kitab suci, saudara, yang dicurigai kalau dalam kitab suci tersebut, saudara, ada kata-kata yang sudah dirubah, ada kalimat yang dirubah, dan ini digunakan oleh para orientalis untuk menguji Bible dan menguji Taurat. Hasilnya menggunakan hermeneutik. Setelah mereka uji Bible, mereka uji Taurat, ternyata dalam Bible dan Taurat banyak kepalsuan, saudara. Nah, tahu-tahu sekarang hermeneutik mau dibawa ke Al-Quran, mau dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu, saudara. Anda tahu salah satu prinsip yang dipegang oleh hermeneutik, siapa yang ingin menggunakan hermeneutik terhadap suatu kitab suci, dia harus yakin dulu kalau di depan dia itu buku biasa, bukan kitab suci, saudara. Ini prinsipnya saja sudah bertentangan dengan ilmu tafsir, saudara. Mana mungkin umat Islam menafsirkan Al-Quran dengan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ibadallah. Maka itu maaf, saya amanatkan betul kepada umat Islam, khususnya kepada para dakatirah. Hari ini hermeneutik ini lagi digandrungi, masuk ke pondok-pondok pesantren, masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi maksud saya, kalau hermeneutik ini kita pelajari untuk kita kuliti bahwa dia tidak cocok untuk Al-Quranul Karim, saya sangat mendukung itu. Tapi kalau hermeneutik dipelajari di perguruan tinggi untuk menguliti Al-Quran, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai itu terjadi, ya ikhwan. Nah, saya tidak ingin panjang lebar bicara tentang hermeneutik di sini. Satu ilmu yang cukup luas. Saya hanya ingin mengingatkan, hermeneutik merupakan salah satu senjata bagaimana mendongkel Al-Quran, merusak Al-Quran, mengkuliti Al-Quran, saudara. Untuk apa tujuannya? Untuk taskik, saudara. Untuk supaya umat Islam ragu dengan kitab sucinya, saudara. Nah, maka itu, inilah serangan modern sekarang terjadi terhadap Al-Quran. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan. Kita ucapkan selamat, yaitu di mana mereka telah berprestasi, mereka telah berkarya, dan terima kasih kepada Yayasan Al-Azkar, yaitu Syekh Fahmi dan kawan-kawan telah menggelar acara ini. Gelar wisuda semacam ini sangat bagus, ikhwan. Jangan nanti dianggap ini mau pamer, ini ria, bukan. Ini merupakan apa? Ini merupakan apresiasi. Kita menghargai pencapaian keilmuan. Orang belajar tahunan menghafal Al-Quran, saudara. Berikan mereka motivasi. Nah, ini salah satu cara. Apresiasi mereka, berikan penghargaan, kasih motivasi. Sekaligus ini akan mendorong adik-adik kelasnya untuk ikut berprestasi, saudara. Jadi acara wisuda semacam ini adalah acara yang bagus, sangat manfaat, dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar kita juga bisa mendorong anak-anak kita agar mau menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian kepada para wisudawan yang baru saja diwisuda tadi, yang sudah lulus, tadi diingatkan oleh Profesor Dr. Zaid, saudara, bahwa jangan lupa tuh, yaitu al-murajaah al-mustamirrah. Jangan lupa untuk selalu diulang hafalannya, selalu diulang. Dan yang kedua, tadi beliau amanatkan kepada kita, Profesor Dr. Zaid ini, beliau ingatkan untuk taklim, ajarkan. Karena ilmu kalau diajarkan akan bertambah. Ilmu Al-Quran kalau kita ajarkan, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita, ya ikhwan. Insya Allah hafalan itu akan melekat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya jangan lupa, karena tadi saya dengar di sini datang dari berbagai daerah, tolong para penghafal Quran yang sudah lulus, yang sudah kembali ke daerahnya,
tolong sebarluaskan itu Al-Quranul Karim, sebarluaskan ilmu Anda, sebarluaskan, berikan kabar gembira kepada seluruh umat Islam bahwa kitab suci Al-Quran begitu agung, menjadi mukjizat abadi, mukjizat yang paripurna, mukjizat kubra yang terbesar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Kasih kabar gembira kepada seluruh umat Islam yang ada di kampung-kampung Anda, tempat tinggal Anda, bahwa beruntung mereka menjadi pengikut Nabi yang memiliki Al-Quranul Karim. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi betul yang dikatakan Profesor Dr. Z tadi, begitu juga yang disampaikan oleh yang lainnya. Jangan sampai setelah selesai wisuda kemudian nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan. Sayang sekali. Dan terima kasih kepada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Perguruan Tinggi Ibn Khaldun. Begitu juga tadi ada yang dari Bogor. Ini punya pondok pesantren, ada cabang juga di Surabaya kalau tidak salah. Nah, Ustadz Ali Sodikin. Nah, ini beliau-beliau ini alhamdulillah telah bekerja sama, dan tadi kita sudah lihat mereka siap, perguruan tingginya, mahatnya menyiapkan beasiswa bagi wisudawan dan wisudawati yang berprestasi. Mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Nah, baik, sekali lagi kepada wisudawan semuanya, kita minta terus amalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quranul Karim itu tidak kita amalkan. Nah, baiklah, itu saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi karena waktu juga sudah cukup siang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa para wisudawan yang sudah pulang nanti doakan selalu, yaitu para gurunya, para ustadznya yang ada di Mahat Al-Askar, baik yang di Kendari, yang di Bogor, yang di Jabotabek dan lain sebagainya. Doakan agar mereka senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, dan selalu mendapatkan kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.